Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahan ajar profesional matematika. Sebelumnya, perkenalkan saya Rena Elia, guru SD Negeri 05 Padang Taro. Adapun bahan ajar atau ruang lingkup profesional untuk pembelajaran matematika di kelas SD, itu ada 5 di antaranya. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat itu ada aritmatika atau bilangan. Yang kedua ada logika penalaran dan aljabar. Yang ketiga geometri dan pengantar trigonometri. Yang keempat pengukuran, dan yang kelima ada statistika. Baiklah Bapak dan Ibu, akan kita lihat satu persatu atau kita kupas satu persatu materi-materi yang harus kita kuasai sebagai guru sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama aritmatika dan bilangan. Dalam aritmatika dan bilangan itu ada 3 konsep yang perlu kita kuasai. Yang pertama itu ada bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta perpangkatan. Kemudian yang kedua itu ada faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Yang ketiga itu ada pecahan yang meliputi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan pecahan senilai. Untuk yang kedua Bapak dan Ibu, ruang lingkup atau materi yang kedua itu ada logika, penalaran, dan aljabar. Ada 10 materi yang harus kita kuasai ya dalam menjelaskan nanti kepada peserta didik kita. Yang pertama ada logika. Di dalam logika itu ada pernyataan, posisi majemuk, negasi, konjungsi, disjungsi, dan ekuivalen. Keseluruhan sudah tampak ya di layar bahwasanya ini pernyataan, posisi majemuk, negasi, dan lainnya ini. Kemudian kita lanjut yang kedua, itu ada relasi Bapak Ibu. Relasi ini merupakan aturan yang memasangkan anggota dari himpunan satu ke anggota himpunan yang lain. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, itu ada fungsi, bisa kita juga lihat di layar. Ini yang merupakan fungsi ya. Ada himpunan A dan himpunan B yang disebut dengan domain dan kodomain. Berikut yang keempat itu ada fungsi linear Bapak Ibu. Nah, ini dia fungsi linear ya. Dia bisa dimunculkan dalam bilang konstan dan grafik ya, berupa garis lurus. Nah, itu dia. Kemudian Bapak Ibu ada persamaan linear. Persamaan linear. Nah, ini dia. Persamaan linear ini merupakan persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 atau berderajat 1. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, yang keenam itu ada persamaan linear 2 variabel. Nah, ini kita lihat dalam bentuk umumnya, ada rumusnya Bapak Ibu. Kita lihat di layar ya. Nah, ini dia. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, yang ketujuh itu ada persamaan kuadrat. Nah, ini juga dapat dinyatakan dengan bentuk umumnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Yang kedelapan itu pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear bentuk umumnya juga bisa kita lihat pada layar seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang kesembilan, pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini juga sama ya, bisa kita lihat di layar ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir itu ada aplikasi persamaan dan pertidaksamaan linear. Ini yang sering kita temui dalam pembelajaran di SD, karena di sini konsep-konsep pemecahan masalah sangat sering kita temui di sini. Terlebih di kelas tinggi ya, bukan tertutup kemungkinan untuk kelas rendah Bapak Ibu ya. Di kelas rendah juga sudah dipelajari. Kemudian ruang lingkup yang ketiga itu ada geometri, pengantar trigonometri. Kita lihat Bapak Ibu. Di sini geometri dan pengantar trigonometri. Yang pertama itu kita harus memahami sudut, yaitu sudut lancip, siku-siku, tumpul, sudut lurus, dan sudut refleksi Bapak Ibu. Kemudian yang keduanya yaitu mengenai segitiga, apakah dia segitiga lancip, segi siku, ataupun segitiga tumpul. Kemudian Yang keempat itu ada segi empat. Segi empat itu meliputi persegi, persegi panjang, jajar genjang,
belah ketupat dan layang-layang serta trapesium Bapak Ibu. Kemudian ada lingkaran. Di sini kita nanti bisa mempelajari diameter, jari-jari, tali busur, tembereng, juring, luas tembereng, dan lain sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu, kita lihat geometri transformasi sederhana. Di sini ada pergeseran, pencerminan, pemutaran, perkalian. Kemudian yang terakhir itu di sini kita belajar nanti pengantar trigonometri. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kemudian ruang lingkup yang keempat, kita masuk ruang lingkup yang keempat Bapak Ibu. Kita lihat pengukuran. Dalam pengukuran itu yang akan dijelaskan nantinya itu pengukuran panjang, itu mulai dari pengukuran tak baku sampai pengukuran baku. Kemudian ada pengukuran luas dan keliling, ya, pengukuran luas dan keliling, bangun datar, ya, seluruh bangun datar itu dikuasai nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu selanjutnya itu ada pengukuran kapasitas isi dan volume, itu volume bangun ruang ya, mulai dari balok sampai nanti bangun ruang yang gabungan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan itu pengukuran jarak, waktu dan kecepatan. Di sini selanjutnya itu pengukuran massa dan berat ya, mulai dari ton sampai nanti kepada miligram ya yang paling kecil. Kemudian nanti Bapak Ibu kita juga akan menjelaskan mengenai pengukuran suhu mulai dari derajat Reaumur, Celcius, Fahrenheit, Kelvin ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, itu pengukuran debit ya, di mana komponen dari debit ini ada volume, ada waktu nanti Bapak Ibu ya, itu akan kita lihat dalam pengukuran. Kemudian yang terakhir itu mengenai statistika Bapak Ibu. Dalam statistika kita akan mempelajari nantinya itu untuk peserta didik kita itu apa itu statistik dan statistika. Kemudian data statistik berupa data tunggal ataupun data majemuk. Kemudian selanjutnya itu ada ukuran pemusatan data. Baiklah Bapak Ibu, hanya sekian materi yang kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.